Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, lebih semangat ya kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini. Jawabnya Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Seperti itu ya. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang Ibu pengen kalian lihat kanan dan kiri dan ke bawah. Apakah ada sampah? Kalau ada, tolong dibuang dulu ke sampah ya. Baik, Ibu. Hari ini ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Ibu absensi saja ya, Cynthia. Hadir, Bu. Amy, hadir. Felicia, hadir Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu pengen ada yang memimpin doa sebelum belajar. Tolong Cynthia memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak Ibu, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Materi minggu lalu kita belajar tentang hak dan kewajiban, Ibu. Benar sekali, pasti Cynthia semalam belajar ya. Pasti dong. Nah, kalau gitu pasti tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tentang globalisasi. Benar sekali, pintar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, yang pertama, Ibu harap kalian saat ini mampu mengetahui pengertian globalisasi. Kedua, kalian mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai contoh globalisasi yang terjadi di sekitar kalian. Sekarang kita akan menyebutkan langsung tentang globalisasi. Ayo anak-anak Ibu, kamu terlebih dahulu ya. Jadi semangat. Oke, Ibu. Ya. Kamu tahu arti globalisasi dan kata global atau global artinya dunia atau dolar dunia. Globalisasi adalah proses masuknya bentuk hidup di dunia atau katakan proses mendunia. Ciri-ciri dari globalisasi antara negara berimplik mudah menyebar informasi perdagangan jadi semakin luas
peristiwa globalisasi ini, setiap negara itu akhirnya lebih mudah mengakses berbagai macam tanpa batas waktu dan jarak. Kemudian seperti barang, musik, gaya hidup, kebudayaan, informasi, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh globalisasi dalam berbagai bidang. Itu dalam bidang pendidikan. Penjelasan ada yang tahu nggak? Dalam bidang pendidikan itu contohnya apa? Dalam bidang pendidikan contohnya apa ya Ibu? Gak tahu Ibu. Contohnya kita yang dulu nih dari belajar secara tatap muka, tatap perubahan dalam bidang pendidikan. Seperti ada globalisasi itu, misalnya ibu berada di luar kota, kalian berada di sini, nah kita bisa lewat lewat Zoom. Dengan cek ya, itu lebih kompeten dan makanya pertemuannya, materinya juga tidak sangat bisa kita akses dari mana saja. Kalau penting kalian harus ada di rumah di rumah, kita mengakses lewat internet. Nah, selanjutnya adalah bidang ekonomi. Ada yang bisa contohkan kira-kira? Dalam bidang ekonomi kita bisa membeli barang dan impor Ibu. Iya, bisa barang-barang dan barang lain. Kita dengan lebih mudah kita konsumsi di sini. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Contohnya kita shopping. Apa ya? Bisa membelinya lewat platform seperti Shopee maupun barang ada di Shopee itu di situ ada barang yang dari lokal, ada yang barang dari luar. Kemudian ada bidang ekonomi, tiga itu perusahaan besar dan juga kecil yang kita kenal perusahaannya apa ya? Bahan dari luar negeri ya Ibu. Ya, namanya apa ya? Apa ya Ibu? Nggak tahu. Nah, perusahaan contohnya perusahaan Messi kan pasti kalian dari hasil Ending KFC Ibu. ya, benar, Messi, Coca-Cola, terus juga kita berikan energi dari Jepang, dan beberapa negeri contohnya beberapa dari Thailand, dan apa dari makanan dari perusahaan asing kita beredar di apa ya? Karena adanya globalisasi Ibu. Kemudian dari belanja langsung menjadi belanja online dan dari pasar tradisional menjadi swalayan. Kalian di sini lebih senang membeli secara online atau datang langsung ke tempat? Online Ibu. Online, kenapa bisa membeli secara online? Karena lebih mudah, tinggal tekan-tekannya sampai deh barangnya. Yang perlu keluar panas-panasan. Benar sekali ya, dan itu merupakan contoh pengaruh dari globalisasi ini. Yang dulunya kita hanya bisa membeli barang tersebut dengan datang langsung. Kalau nggak datang langsung, kita nggak bisa mendapatkan barang tersebut. Nah, semenjak adanya globalisasi, kita bisa dengan lebih mudah mendapatkan barang tersebut tanpa datang langsung. Itu dengan belanja secara online. Kemudian selanjutnya dalam bidang komunikasi, evolusi handphone menjadi smartphone dan sejarah perkembangan smartphone. Nah, di sini kalau diperhatikan jangan ini adalah beberapa evolusi
Oke. Nah, selanjutnya adalah bidang transportasi. Pergantian transportasi lebih dari yang lambat, dari lebih cepat dan evolusi mobil. Ada yang bisa dijelaskan nggak? Maksud dari bahasa ini apa? Kalau misalnya dulu kemana-mana naik sepeda itu jadi lama. Kalau sekarang kita udah ada kereta, udah ada mobil, udah ada pesawat, itu bahkan jadi lebih mudah dan lebih cepat. Iya, benar sekali. Ini konsepnya itu merupakan pergantian transportasi menjadi lebih cepat karena adanya perubahan. Nah, dalam bidang sosial, era globalisasi cenderung sekolah lebih cepat bermain dengan sepeda daripada berkumpul dengan sekolah. Nah, ini merupakan bisa dibilang sebagai salah satu contoh negatifnya. Nah, globalisasi ini tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga ada dampak negatifnya. Ini merupakan salah satu contoh dampak negatifnya. Kira-kira kalian merasa ringan nggak dengan apa yang dialami? Era globalisasi dan seseorang bisa bermain dengan gaya daripada berkumpul. Benar Ibu, benar karena udah sibuk sama HP, jadi nggak perlu bermain. Ya, benar. Intinya kita harus pintar-pintar memilih mana yang baik dan mana yang merugikan kita sendiri. Kemudian dalam sosial budaya, kita contoh apa dalam sosial budaya? Dalam sosial budaya contohnya apa ya Ibu? Apa ya? Anak-anak ada yang coba dalam sosial budaya? Dalam sosial budaya contohnya kita bisa mengetahui pakaian dari negara luar. Ya, benar, kita bisa mengetahui pakaian, musik, dan lain sebagainya. Berita-berita juga kita bisa mengetahui. Nah, kalau itu bisa disarankan dengan melalui apa ya? Melalui handphone. Benar, kalau ini kalau sebelum adanya globalisasi kita dapat mengetahuinya dengan data waktu. Sekarang kita bisa lebih mudah dan menggunakan handphone atau harus menggunakan waktu. Misalnya melihat berita di televisi ada terjadi banjir di Jakarta. Kalian kira-kira langsung tahu hari ini atau menunggu di tahun depan? Tahu Hari ini tahunya langsung. Kenapa kalian tahu lihat mana? Lihat di TV, lihat di handphone, lihat di TikTok. Ya, benar sekali. Nah, itu merupakan contoh dari globalisasi di bidang sosial budaya. Kemudian di teknologi. Teknologi kira-kira apa ya? Teknologi kita bisa berbelanja online Ibu. Ya, salah satunya kita bisa belanja online seperti yang kita jelaskan tadi. Terus kita juga bisa belajar secara online juga. Terus berteman dengan kawan yang ada di sekitar. Jadi ada nggak teman yang berada di luar kota atau di kota kecil? Ada Ibu, saya kenalnya dari Facebook. Wow, dari Facebook. Nah, itu kan salah satu contoh dari globalisasi. Tapi kita juga harus
tuh bisa melalui handphone, nggak perlu susah lagi bikin-bikin surat atau ngantar-ngantar surat. Terus yang kedua itu ada makanan. Makanan kalau dulu kita makan makanan tradisional, makanan Indonesia. Kalau sekarang kita bisa ngerasain makanan dari luar. Ini seperti burger gitu. Selanjutnya selanjutnya ini ada kapal. Kalau dulu kita mau ke luar negeri itu ke luar pulau kita hanya bisa naik kapal karena kan kelewatan